Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan kalian tetap semangat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Jika sudah berdoa, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada hari ini, kita akan belajar di PB5. Fokus pembelajaran pada bahasa Indonesia yaitu tentang kata baku dan SBDP tentang alat musik melodis. Kita simak videonya ya. Tahukah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah salah satu kata yang dapat digunakan sesuai dengan pedoman ataupun kaidah dalam bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah sebuah kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman ataupun kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Kata tidak baku ini bisa digunakan dalam situasi santai ataupun tidak formal. Nah, contohnya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari kita bercakap-cakap dengan menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sedangkan kata baku ini digunakan untuk situasi formal ya. Contohnya ketika kamu sedang mempresentasikan hasil penelitian kamu di depan kelas, di depan teman-teman, di depan guru-guru, itu baru menggunakan kata baku. Ketika kamu menulis laporan hasil wawancara, itu menggunakan kata baku. Kata baku bisa kita gunakan untuk membuat suatu karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat dinas, surat laporan, nota dinas, berpidato, percakapan musyawarah ataupun diskusi dan lain sebagainya. Fungsi dari kata baku yang pertama sebagai pemersatu antara sekelompok orang agar menjadi satu kesatuan masyarakat. Yang kedua, kata baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakaian kata yang lainnya. Yang ketiga, kata baku dapat kita perlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Dan yang keempat, kata baku akan menjadi tolak ukur benar maupun tidaknya pemakaian kata seseorang ataupun sekelompok orang. Syarat dari kata baku yang pertama, menggunakan tanda baca yang benar, karena penggunaan tanda baca ini sangat penting untuk dapat membuat kalimat itu menjadi baku ataupun tidak baku. Penggunaan tanda baca pun seperti tanda titik, koma, tanda tanya, tanda petik itu harus sesuai dengan kaidah penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan huruf kapital yang benar. Suatu kalimat akan menjadi tidak baku jika salah penulisannya dengan huruf kapital, sehingga pada penggunaan huruf kapital ini harus diperhatikan. Yang ketiga, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat. Artinya yaitu adanya kejelasan antara posisi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat, gagasan padu. Kalimat baku yang termasuk sebuah kalimat efektif juga harus memiliki syarat padu. Artinya, hubungan antara struktur dan gagasan utamanya harus sesuai ataupun saling mendukung. Yang kelima, adanya kehematan kata. Kalimat baku harus memiliki kehematan kata karena penggunaan kata membuat kalimat baku menjadi kalimat yang efektif. Yang keenam, harus logis atau tidak ambigu. Suatu kalimat dikatakan logis jika kalimat tersebut bisa dicerna ataupun diterima dengan akal sehat. Nah, jika membaca suatu kalimat dapat terdengar aneh, maka kalimat tersebut menjadi tidak baku. Dan yang ketujuh adalah ejaan yang tepat. Kalimat baku itu harus memiliki ejaan yang tepat dan ejaannya harus sesuai dengan
KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kata baku. Pertama, tidak akan terdengar bahasa daerah. Yang kedua, tidak akan terdapat kata asing. Memakai kata imbuhan secara eksplisit, menggunakan kata sesuai dengan konteks kalimatnya, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat ya. Kemudian ciri-ciri kata tidak baku yang pertama, dapat terpengaruhi oleh bahasa daerah ataupun bahasa asing dalam penggunaannya. Kemudian dapat terpengaruhi oleh perkembangan zaman, digunakan pada percakapan sehari-hari yang santai, dan dapat dibuat oleh siapapun sesuai dengan keinginannya. Berikut ini adalah faktor penyebab munculnya kata tidak baku. Yang pertama, seorang pengguna bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dia maksud. Kemudian, pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan dalam menggunakan suatu kata. Pengguna sudah terpengaruh oleh orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan kata tidak baku. Berikut ini adalah daftar antara kata baku dan tidak baku. Silakan kalian simak, kalian perhatikan dengan seksama. Semoga dengan kalian melihat tabel ini, kalian akan lebih paham dan lebih mengerti lagi mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku. Selanjutnya kita akan membahas SBDP tentang alat musik melodis. Apa itu alat musik melodis? Nah, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki irama ataupun nada. Adapun fungsi dari alat musik melodis yaitu sebagai pengatur nada pada sebuah komposisi musik. Berikut ini adalah jenis-jenis alat musik melodis. Yang pertama adalah gitar. Gitar ini merupakan salah satu alat musik melodis. Gitar dibedakan menjadi dua, ada gitar akustik dan gitar elektrik. Cara memainkannya yaitu dengan memetik senar-senarnya yang berjumlah 6 buah. Yang kedua adalah angklung. Angklung terbuat dari bambu. Nah, angklung ini pun termasuk ke dalam jenis alat musik tradisional yang berperan sebagai alat musik melodis. Angklung, cara memainkannya yaitu dengan menggoyangkan ataupun menggetarkan bagian yang sedikit longgar agar terdengar nadanya. Yang ketiga adalah kecapi. Kecapi ini alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Umumnya terbuat dari kayu dan senar ini digunakan sebagai pengiring lagu daerah yang bertempo pelan seperti lagu-lagu tradisional Sunda. Kecapi sendiri terbagi menjadi dua jenis, ada kecapi indung dan ada kecapi rincik. Yang keempat adalah seruling. Seruling ini merupakan alat musik yang ditiup. Alat musik ini pada umumnya terbuat dari bambu dan memiliki lubang sejumlah 6 sampai dengan 7 buah. Kombinasi tutup lubang inilah yang bisa menghasilkan notasi yang berbeda. Saat memainkan seruling, pengaturan nada tinggi, sedang, dan rendah bisa dilakukan melalui kekuatan tiupan si pemainnya. Yang kelima adalah harmonis. Harmonis ini identik dengan musik country dan blues. Alat musik ini berasal dari musik tradisional Cina dan sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu. Kemudian, alat musik melodis ini bisa dimainkan dengan dua cara, yaitu dengan cara ditiup ataupun dengan cara dihisap. Yang keenam adalah biola. Biola ini hanya memiliki 4 buah senar. Pada umumnya, biola terlihat seperti sebuah gitar kecil, hanya saja bagian lehernya tidak rata ataupun tidak lurus seperti gitar. Biola terbagi menjadi beberapa jenis, seperti biola kecil, biola menengah, biola besar, dan biola bas. Yang ketujuh adalah sasando. Yang kedelapan adalah piano. Yang kesembilan adalah pianika. Dan yang ke-10 adalah akordion. Itu merupakan jenis-jenis alat musik melodis. Untuk tugas yang pertama, kamu mainkan pianika dengan nada lagu Apuse. Yang kedua, ubahlah kalimat-kalimat berikut dari A sampai E
itu ada kata yang tidak bakunya diubah kata tidak baku ke dalam kata baku di buku tulis ya.